Baik, berikutnya Bu Linda. Mangga Bu Linda, silakan. Ada pertanyaan. Kasih, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz, ya Waalaikumsalam. Pak Mangga Kiai. Ibu, mangga. Nah, ada dua nih, yang satu tadi sudah mungkin sambungan juga dari Pak Dekan. Tadi Pak Dekan bilangnya katanya di kapal kalau yang berbulan-bulan. Jangankan di kapal, di kereta api saja kemarin waktu ke Malang kan itu kan ada dari maghrib ke Isya. Maghrib hanya sebentar kan tidak mungkin nanti di kode itu satu ya itu ya. Tapi mungkin jawabannya hampir seperti tadi. Nah yang kedua nih Pak yang saya selalu mengganjal. Apakah memang 89 kilometer itu sudah mulai menjadi hak paten sepanjang zaman, Pak? 89 kilometer. Karena mengingat kalau dari Jatinangor, saya pulang jam 3, kadang-kadang macetnya tidak terkendali dan tidak bisa terprediksi. Bisa sampai 2 jam di jalan. Jadi akhirnya masuk maghrib. Nah, makanya kadang-kadang saya kalau misalnya macet suka dijamak gitu, Pak. Nah, apakah itu Ya, boleh atau memang sudah hak paten, Pak, 89 kilo zaman sekarang gitu? Terima kasih, ya, Pak. baik. Mangga, nuhun. Ya, Waalaikumsalam ya. Baik, Bu Linda dan Bapak Ibu sekalian, yang pertama bahwa ulama sepakat pintu ijtihad belum tertutup. Nah, begitu ya. Itu ulama sepakat dulu tuh. Jadi kalau nanti muncul nih ulama-ulama baru ya di apa dunia Islam di Indonesia dimanapun itu muncul fatwa baru, ijtihad baru, selama dia bisa dipertanggungjawabkan itu bisa diterima. Asal nanti dia siap untuk diuji apa pendapat-pendapat yang disampaikan gitu. Ya, itu yang pertama Ibu. Yang kedua, nah yang merupakan pendapat mayoritas para ulama gitu ya, apa bahkan ya sampai abad 20 ini belum ada perubahan gitu ya. Pendapat mayoritasnya jumhur gitu ya, itu 89 kilometer dianggap safar ya. Safar yang boleh jamak kosor gitu ya. Kalau kita pakai pendapat yang kedua itu lebih berat. Ada pendapat Abu Hanifah jamak kosor apa safar itu baru dikatakan safar yang boleh jamak kosor, boleh tidak puasa gitu ya. Itu 3 hari 3 malam. Itu lebih artinya lebih berat gitu ya. Nah, itu kalau Abu Hanifah. Maka pendapat jumhur dianggap paling pertengahan. Nah, kemudian Ibu sekalian, yang ulama sepakat gitu ya, 89 kilometer itu boleh jamak kosor. Nah, tapi kalau kurang dari 89 kilometer tadi ya, karena macet dan lain-lain, maka ada rukhsah berikutnya Ibu, ada rukhsah jamak tanpa kosor. Nah, rukhsah jamak tanpa kosor. Nah, ini yang banyak yang tidak diketahui oleh orang gitu ya sekalian. Jadi saya karena mengajar fikih bahkan fikih 4 madhab ya di berbagai instansi baik pemerintah atau swasta. Jadi Bapak sekalian banyak yang tidak mengetahui bahwa jama' ini itu tidak khusus untuk orang yang safar. Memang kalau yang kalau yang kosor sepakat para ulama bahwa hanya orang yang sedang safar yang jarak safarnya minimal 89 kilometer yang boleh meringkas. Dari 4 jadi 2 itu hanya yang kosor. Tapi kalau yang ada kesulitan, tapi dia tidak safar, ya, atau safar tapi tidak nyampe 89, itu sekalian sepakat para ulama tanpa ada khilaf, dia boleh jamak tapi tidak boleh kosor, gitu. Jadi ibu kalau terjebak macet nih, berangkat mau pulang dari kantor, mau pulang ke rumah, macet. Itu kalau memang memang macet dan tidak bisa kita lakukan sholat pada waktu itu boleh jamak ibu, boleh jamak takhir, maghribnya diakhirkan di waktu isya gitu ya, termasuk kata para ulama gitu ya, dan Nabi juga menjelaskan ya, dan itu dipraktekkan juga oleh Nabi gitu, orang yang sedang sakit. Nah ibu-ibu ya, orang yang sakit selama dia masih kuat sholat ya maka dia wajib sholat gitu ya, dan tidak boleh dikosor tapi boleh dijama tuh sekalian. Nah, jadi kita di rumah itu boleh dijama sholatnya, atau yang dampingi orang tua. Itu kan orang tua tetap wajib sholat kalau dia masih sadar gitu ya. Maka kita perintahkan dia sholat jamak. Jadi digabung antara maghrib dengan isya, zuhur asar, biar dia bisa istirahat cepat gitu. Bahkan Imam An-Nawawi, Bapak Ibu, itu mengatakan huros. Huros ini kayak, kalau sekarang tuh kayak polisi tentara lah gitu. Itu boleh jamak. Kalau mereka sedang bertugas dinas, kan jaga perbatasan, jaga gerbang, jaga pintu, jaga keamanan gitu. Ya, bahkan kata beliau orang yang sedang ketakutan itu boleh menjamak sholat. Ya, kan misalnya mau keluar rumah tiba-tiba ada begal depan rumah gitu. Itu boleh jamak kata Imam An-Nawawi gitu. Karena dulu di Arab kan biasa begal itu berseliweran di rumah mereka. Ya, kalau istilah Arabnya kan kutok, kutok turuk, itu kan begal-begal zaman dulu gitu ya. Itu memang sampai melukai bahkan sampai membunuh.
Nah, itu kata beliau, kita boleh jamak dalam kondisi itu, tapi tidak boleh qasar. Jadi qasar itu artinya Allah memberikan keringanan kepada orang yang sedang safar. Gitu, walaupun kan sekarang safar pun ya tidak selalu berat gitu ya. Kan kalau naik pesawat kan ya cuma setengah jam, kadang 1 jam gitu ya. Tapi tetap dia boleh jamak qasar. Nah, adapun yang tidak mencapai tidak sampai jarak jamak qasar tadi, maksudnya jaraknya tidak mencukupi 89 itu hanya boleh jamak, Ibu. Jadi insya Allah banyak kesulitan kita yang dapat teratasi dengan cara kita menjamak sholat gitu tanpa mengkosornya. Ya, apakah nanti misalnya ulama mengurangi nih? Ya, apakah nanti mungkin ada ijtihad baru kan, misalnya nanti tiba-tiba MUI mengeluarkan fatwa apa dikurangi jarak jadi 50 km karena mempertimbangkan Bandung sangat macet gitu ya. Boleh-boleh bisa aja ke depan itu kalau fatwa itu nanti difatwakan. Wallahu alam. Baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan Bu Linda cukup jelas ya, Bu Linda. Alhamdulillah jelas, Eh, hatur nuhun. Ya, alhamdulillah. Baik, ini tidak terasa sebetulnya ya, kita sudah di penghujung acara sebetulnya ini sudah ini lagi. Jadi mohon maaf, mungkin Pak Andang bisa secara pribadi saja kalau ada pertanyaan, mangga. Siap, siap. Nah, Ya. ya, nanti Alias bisa waktunya habis ya. japri ya. Iya, iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk berikutnya kita ada penyerahan sertifikat. Ini mangga mungkin ke Pak Dekan untuk menyerahkan sertifikat. Ya, sebagai tanda terima kasih dari kami, Sivitas Akademika Fakultas Peternakan, Pak Ustadz, kami memberikan sertifikat atas kontribusi dan sharingnya pada sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi saksi gitu ya di saat nanti kita di yaumil akhir. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami, bagi kita, dan menjadi amal jariah bagi Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ditampi Pak Dekan, ditampi Bapak Ibu sekalian, hatur nuhun, terima kasih jazakallah khairan atas kepercayaannya. Semoga juga menjadi jariah kebaikan ya untuk seluruh keluarga besar teman-teman di Papet ya Unpad insyaallah. Barakallahu Amin. fikum. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak Dekan. Berikutnya adalah acara penutup doa. Sekali lagi kepada Pak Ustadz Ardiansyah Asri Hussein SMA untuk memimpin doa. Mangga Pak Ustadz. Ya, baik Bapak sekalian, mohon izin untuk kita bersama berdoa. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua, mengijabah semua keinginan, semua apa yang telah kita cita-citakan, baik untuk aspek duniawi ataupun ukhrawi, dan kita juga berharap Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan dan memberikan kita Lailatul Qadar insyaallah. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.